Bu, Hei, anak muda. Bahaya jenggong ke sana. Anak muda, lepas. mobilnya meledak. Cepat pergi. Ibuku masih di dalam. Buka pintunya. Kek, bagaimana? Dokter bilang, kakinya ibu terinfeksi, harus dioperasi. Kalau tidak, Harus diamputasi. Cepat operasi. biaya operasinya 500 juta. Apa? 500 juta. Bagaimana kita sekarang? Shawi. Ibu tidak mau diobati lagi. Filongla. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kita miskin. Nanti Xiaoyi masih perlu menikah. Ibu tidak mau jadi beban kalian. Bu, Uang bukan masalah. Operasi harus dilakukan. Saya akan cari uang. Shawi. Kamu masih jadi pelajar. Dari mana uang sebanyak itu? Bu, saya sudah dewasa. Soal uang, saya can carry Kara. Tunggu sebentar. Shawi. Hari ini, Adalah ulang tahunmu. Bu. Ani, Ini hadiah ulang tahun ibu siapkan untukmu. Ibu tidak punya cukup uang untuk beli mobil. Hanya bisa kasih ini saja. Bu. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu berdiri. Kek. Jaga ibu baik-baik. Aku akan segera kembali. akhirnya pergi. Kukira ibu ini kaya, kenapa pura-pura miskin main drama dengan dia? Xiaoyi sudah tersesat bertahun-tahun, terpengaruh banyak kebiasaan buruk. Kalau dia tahu kita orang kaya, berapa uangnya tidak cukup dia hamburkan. Jadi kita terus main drama dengannya seperti ini. Kalau ujian kecil tak bisa dihadapi, bagaimana bisa jadi putraku, Lin Lianghui? Wah, Ngomong-ngomong, hari ini ulang tahun Jia Hao. Dia dapat beasiswa. Siap hadiah ulang tahun yang dijanjikan. tentu saja, untuk ulang tahun adikku, semuanya yang terbaik. Hari ini pengumuman beasiswa, pakai uang itu dulu, harus pastikan ibu menjalani operasi. Sengit. Kenapa masih di sini? Ada yang bilang kamu melanggar peraturan sekolah dan beasiswamu akan dicabut. Apa? Itu pencuri pakaian dalam. Jijik, masih bisa bertahan di sini. Satu sekolah dengan dia memalukan. Tidak. Bukan aku yang mencuri. Kalian salah paham. Song, ketua kelas. Ada bukti dan saksi. Jangan membantah lagi. Song Jiahao. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan. Kalau nggak percaya, buka tasmu. Apa yang ada di dalamnya? Kok bisa begini? Song Jiaha, kenapa fitnah aku? Pergi sana, kamu orang miskin. Bagaimana aku bisa ambil beasiswamu? Kamu nggak punya hak ambil beasiswaku. Hanya karena Hoki mengurus kelas. Daftar beasiswa harus melewati tangannya. Jadi pengurus kelas butuh beasiswa dibandingkan siswa kurang mampu? Kenapa ngomong sinis? Ibunya Uki Kongpia Kiayazon. Seluruh sekolah keluarganya, tidak seperti ibumu, cuma pemulung bau. Jangan hina ibuku. Hahaha. Kamu tidak ingin mendapatkan kembali beasiswa. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu mengakui di depan umum bahwa kamu pencuri pakaian dalam. Aku akan mengembalikan beasiswa kepadamu.
Wah. Kenapa? Tidak senang ya? Baiklah. Aku janji padamu. Sengik, cepat jelaskan pada mereka. Bilang ini bukan ulahmu, cepat katakan. Ini memang Apa yang kamu bilang? aku katakan. Aku pecandu yang mencuri Pecandu itu. kamu. Lagui. Apakah kamu benar-benar manusia? Jangan khawatir, para siswa. Bajingan adalah ancaman. Saya Song Jia Hao. Kami tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Aku akan menelepon ibuku sekarang. Memecatnya. Bagus. Keluar. Keluar. Cepat pergi sana. Sudah melakukan yang kalian katakan. Kembalikan beasiswa itu padaku. Beasiswa milikmu. Nama pemenang jelas-jelas tertulis namaku. Kalian mempermainkan kamu. Apa salahnya kalau aku bercanda? Bang Hao mempermainkanmu. Itu menghormati kamu. Kembalikan beasiswa itu pada uang penyelamatan nyawa ibuku. Aduh. Kedengarannya benar-benar menyedihkan. Begini saja. Aku kasih kamu satu cara lagi untuk cari uang. Malam ini aku ulang tahun. Datang jadi pelayanku, bagaimana? Masih mau menipuku? Tidak percaya, ya? Kalau tidak percaya, maka ibumu hanya bisa menunggu mati. Hahaha. Ternyata menjual ginjal begitu mahal. Ibu tidak akan berobat. Ibu tidak boleh membebani kalian. Ibu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir, nak. Aku pura-pura sakit, menipu orang luar. Aku pasti akan hadir di pesta ulang tahunmu. Tenang saja, nak. Mama hanya pura-pura sakit untuk menipu orang luar. Pesta ulang tahunmu, pasti mama akan datang. Shawi, kamu sudah pulang. Aku sudah kumpulin 500 juta. Xiaoyi, uang sebanyak itu asalnya dari mana? Kamu gak ngelakuin hal buruk kan? Jangan khawatir, uang ini bersih. Sekarang akan cari dokter untuk melakukan operasi. Tunggu, Kenapa? Xiaoyi. Dokter bilang 500.000 untuk biaya operasi. Ditambah biaya rehabilitasi menjadi 600.000. Ibu tidak bisa berdiri meskipun telah dioperasi. Apa? Butuh 10.000 lagi. Xiaoyi, kamu jangan urus ibu lagi. Banyak uang dihabiskan, tidak layak. Ibu, jangan berkata begitu. Ibu. Sisa 10 juta, cari cara untuk mengumpulkan. Aku pasti akan membuatmu menjalani operasi. Shaoyi, Xiaoyi. Semua orang sudah pergi. jangan berpura-pura lagi. Untung kamu respons cepat. Kalau tidak, akan terbongkar. Dalam waktu sesingkat ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak? Segera kirim orang untuk memeriksa uang. Dari mana asalnya? Nyonya, Nona, pesta ulang tahun Tuan Jia Hao sebentar lagi dimulai. Mobil sudah siap. Song Jia Hao. Aku setuju jadi pelayanmu. Song Ziyinius Universitas. Kamu dipecat dari sekolah lalu jadi pelayan?
Jangan pergi. Apa yang dibutuhkan Hao? Kamu harus bantu kami. Layanan sedikit. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa bengong? Lihat sepatunya Hao kotor. Cepat bersihkan. Masa sepatu aja nggak bisa? Berlutut. Jangan berlebihan. Mengganggumu. Kamu tahu siapa Hao? Ibunya adalah direktur grup Song. Hao adalah anak satu-satunya. Benar. Hao akan mewarisi grup nanti. Bisa menyemir sepatu calon direktur. Itu kehormatanmu. Song Yi. Sekarang kamu yang butuh uang dariku. Apapun yang saya perintahkan, kamu harus lakukan. Mengerti? Berlututlah. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Song Yi, kamu harus tahan. Seperti anjing beneran ya? Dilatih sama Hao Gepatu bener ya? Hahaha. Bisa kasih uangnya ke aku sekarang kan? Mau uang ya? Ambil sendirilah. Song Yi, kamu ini anjing yang baik sekali hahaha. Hahaha. Haugu. Ibumu dan kakakmu datang. Akhirnya cukup buat biaya operasi ibu. 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 Song Yi, kamu gila miskin, ngaku-ngaku bapak ibu di sini. Dia itu ketua grup Song. Hao Ge adalah anaknya. Tidak mungkin cuma karena namamu Song. Bisa dekat dengan keluarga Song, statusmu bahkan tidak layak jadi pembantu. Ibu masih di rumah sakit nunggu operasi, kakak yang jaga. Mereka tidak mungkin ada di sini. Pasti aku salah lihat. Bu, kamu di mana? Aku di rumah sakit. Kakakmu menemani aku cek kesehatan. Ini pasti kebetulan. Ibu nggak mungkin bohong padaku. Bu, aku tadi di pesta ulang tahun teman melihat orang yang mirip banget sama ibu. Kupikir itu kamu. Gimana mungkin? Kamu di mana sekarang? Ibu. Aku lihat salah. Aboku. Ternyata ketua grup Song. Orang terkaya di Jiangcheng. Xiao Yi, kamu sudah lihat keadaan di rumah. Kalau kamu tidak mau kembali, ibu mengerti. Ibu tidak memaksa. Iya. Kita miskin. Kalau kamu mau meninggalkan kami juga wajar. Bu. Kek. Asalkan kita bisa bersama. Susah seberapapun aku rela. Bu. Aku bersama. Aku pasti akan berusaha keras agar kalian hidup enak. Ternyata semua ini cuma tipuan. Jadi semua yang sudah kulakukan selama ini. Apa artinya? Tapi kenapa kalian memberiku hadiah ulang tahun? Perasaan keluarga yang kalian bicarakan juga palsu? Jahao, hadiah ulang tahun dari ibu. Semoga kamu suka. Ini Ferrari. Model terbatas tahun ini, hanya 5 unit di dunia. Pak Lin terlalu memanjakan anaknya.
Benar-benar iri dengan anak keluarga Song. MA, bagaimana kau tahu aku suka mobil ini? MA, kau anak kesayangan. Apa yang kau suka? Ma tahu. Ambil ini. Di kunci mobil ini ada gantungan kunci, ya? Gantungan kunci tidak cocok dengan statusmu. Hilang ya hilang saja. Betul. Terima kasih untuk hadiah ulang tahunnya. Sepatu ini dibawa oleh kakakku dari luar negeri. Sangat terbatas, hanya ada 2 pasang. Bagaimana? Shawi, obat flu juga mahal. Bersabarlah sebentar, pasti segera pulih. Kita tidak mengeluarkan uang di sini. Xiaoyi, Hari ini adalah ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahun paling berharga yang pernah aku terima. Benda yang orang lain anggap sampah. Anggap sebagai harta karun. Benar-benar lucu. Jia Hao, ibu punya hadiah. Untukmu. Benarkah, Bu? Terima kasih menghadiri pesta ulang tahun putraku. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Jahao akan menjadi satu-satunya pewaris saya, Lin Liang Hui. Nantinya, saya akan menyerahkan seluruh perusahaan kepadanya. Benar-benar iri pada Tuan Song. Disanjung oleh ibu dan Dijaga Donggong Sipinyue. Tuan Song satu-satunya putra ketua, dimanjakan. Ma, terima kasih. Aku sangat senang. Putra kesayangan ibu. Juga adik kesayanganku. Apa yang kamu lakukan? Bagus sekali. Kamu gila. Mobil, berani kamu hancurkan. Jahao, kamu kenal dia. Dia teman sekelas, minta bawa lihat dunia. Aku kasih kerja sebagai pelayan. Orang rendahan seperti dia sering bertemu. Di luar kelihatannya teman sekelas. Sebenarnya mau mendekati keluarga Song. Jangan khawatir, Kak. Mana mungkin aku bisa berteman dengan orang miskin seperti ini? Dia melehet. Sepertinya dia seumur dengan Xiaoyi. Baiklah. Karena kalian adalah teman, biarkan minta maaf padamu, anggap selesai. Dengar, ibuku bilang. Suruh kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kenapa harus minta maaf? Yang seharusnya minta maaf ada. Orang ini berani berkata begitu, berbicara seperti itu. Bu. Kamu lihat kan? Dia benar-benar tidak tahu diri. Hari ini kalau tidak hajar dia, aku tidak bisa tenang. Hari ini ulang tahunmu. Kamu yang tentukan. Ketua telah melacak sumber uang Song Yi. Uang ini berasal dari Song Yi menjual ginjalnya untuk Menjual ginjal? Bagaimana dia menjual ginjal? Mungkinkah biaya pengobatan itu benar-benar diperoleh Song Yi dengan menjual ginjalnya? Di mana dia sekarang? mengikutinya sampai ke sini. Dia sudah ada di sini sekarang. Apa yang kamu katakan? Song Yi, aku akan membunuhmu hari ini. Shaoyi. Shaoyi. Lepaskan. Xiaoyi, kenapa kamu? Seharusnya aku yang tanya itu padamu. Lihat aku dipermainkan. Kalian merasa bangga ya? Bukan begitu, Xiaoyi. Lalu bagaimana? Shaoyi.
Memang kami menipumu, tapi kami khawatir kamu mendadak kaya dan jadi nakal. Kami harus merahasiakannya darimu. Kami lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Atas nama untuk kebaikanku. Berpura-pura miskin dan menipuku. Ada orang tua seperti kalian? Xiaoyi, menipumu itu salah Mama. Mama bisa mengkompensasimu. Akan ku transfer 10% saham grup atas namamu. Untuk Xiaoyi, rumah kecil tidak perlu kembali lagi. Saya punya villa di Tangong, dan saya berikan itu padamu. Ibu, kakak. Kalian sedang bicarakan apa sih? Jahao. Sebenarnya dia adalah anak saya yang telah lama hilang Songi, dan juga kakakmu. Dia kakakku. Anak sulung ibu sudah ditemukan. Anak kandung sudah ditemukan kembali. Jadi, bagaimana dengan anak angkat? Segala sesuatu di keluarga Song adalah milikku. Jangan harap ada yang bisa mengambilnya. Xiaoyi, ini kunci garasi. Kamu bisa pilih mobil mana saja di dalam. Seperti aku, anak orang miskin. Layak jadi anak direktur Song, atau ambil barang direktur Song? Xiaoyi, nilai pasar grup Song mencapai ribuan miliar. Tahu berapa banyak orang kekayaan diimpikan? Sudah kukatakan aku tidak butuh. Sebaiknya kamu simpan saja barang-barang ini untuk Song Jiahao. Dia adalah anak yang baik buatmu. Xiaoyi, perlukah kau mempermalukan adikmu di depan banyak orang? Adik, Aku tidak punya adik. Bukankah tadi kau yang bilang kalau Song Jiahao adalah satu-satunya anakmu, kan? Bu, kakakku pasti marah sama aku. Aku akan menasehati dia. Kakak, ini mobil yang baru saja ibu berikan padaku. Aku memberikannya padamu sekarang. Mohon maafkan aku. Lagui. Tahukah mengapa ibu tidak mengizinkanmu pulang selama bertahun-tahun? Karena dia mengira kamu miskin. Menurutku kamu kotor. Mereka tidak menyukai bau asam yang ada padamu. Enda. Jahao, Kakak, kamu masih belum mau memaafkanku? Kalau kamu masih marah, Kak, aku akan berlutut sekarang. Maukah kamu memaafkanku, Kak? sudah cukup, Song Yi. Sampai kapan mau terus berkelakuan kekanak-kanakan? Harus tahu batasan. Kalian orang kaya selalu merasa lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, tidak pernah menerima sedikit pun bantuan dari keluarga Song. Mulai sekarang, aku tidak butuh belas kasih, tidak sepeser pun. Anak durhaka, apakah kau ingin memutuskan hubungan dengan kami? Tanpa dukungan keluarga Song, kau bukan siapa-siapa. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah mengakui kamu. Tanpa kamu, aku akan hidup lebih baik. Bu. Semua salahku. Kakak pasti masih marah. Kakak, jangan pergi, ya? Song Yi, bagaimana bisa memukul? Dia sendiri yang mendekatkan wajahnya. Bro, kamu kenapa? Song Jiahao bisa menyesuaikan diri ya. Aku kasih tahu kamu. diadopsi. Tetap saja tidak bisa tampil. Song Yi, cepat minta maaf ke adikmu, kamu benar-benar tak tahu aturan. Coba pukul dia lagi. Lin Lianghui, kira bisa gunakan status ibu untuk tekan aku? Kamu berani memanggilku dengan nama. Salahnya aku memanggil namamu Kuberitahu, jangan harap aku panggil kamu ibu lagi. seumur hidup. Gak akan pernah dengar lagi. Anak durhaka. Kak, kamu ngapain sih? Xiaoyi, jangan gegabah ya. Semua minggir, tidak percaya anak durhaka ini berani memukulku. Keluarga kalian benar-benar saling mencintai ya.
Lin Lianghui, mulai hari ini aku putus hubungan ibu anak denganmu. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi. Xiao Yi, Surya pergi. Lin Lianghui melahirkan anak durhaka seperti itu. MA. Xiao Yi kehilangan satu ginjal. Dia sendirian, takut terjadi sesuatu padanya. Kamu pikir, dia kehilangan satu ginjal. Ingin menarik perhatian kita. Anak baru ditemukan di jalan, aku tidak percaya. Dia berjuang untukku. Bu, kamu. Xiao Yi. Bu, semua ini salahku. Kakak yang lari dari rumah. Semuanya salahku, Bu. Jangan khawatir, nak, kalau tidak meminta maaf padamu. Jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Song lagi. Song Yi. Seumur hidupmu jangan harap bisa kembali. Xiao Yi. Ibu marah. Kamu pulang dan minta maaf, dia akan memaafkanmu. Moth. Aku tidak kenal kamu. Kakakmu, ikut pulangnya. Aku nggak punya kakak. Semua keluargaku meninggal, aku yatim piatu sejak kecil. Kamu salah orang. Jangan bercanda. Lepaskan aku. Xiaoyi. Kamu akhirnya bangun. Aku kenapa? Kenapa aku di rumah sakit? Kakakmu mengantar kamu ke sini. Ini laporan diagnosamu. Saya dapat uremia. Kamu hanya punya satu ginjal dan kelelahan berlebihan. Sekarang jika tidak segera transplantasi, berbahaya untuk hidupmu. Melakukan operasi ini. Berapa biayanya? Perkiraan konservatif, sekitar 500.000. 500,000. Kenapa lagi-lagi 500,000? Xiao Yi, kamu sudah sadar. Hari-hari. Xiaoyi. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Yi. Ini apa? Halo Bu. Jiaqi. Upacara pewarisan Jahao segera mulai. Kenapa belum pulang? Oke, aku pulang sekarang. Rumah sakit umum pertama. Dengan ini saya resmi Song Jiahao menjadi pewaris grup Song. Setelah ini, dia yang akan memimpin grup Song menuju kejayaan baru. Terima kasih, Bu. Aku pasti akan mengecewakan kepercayaan perusahaan. Tidak, aku tidak bisa jatuh di sini. Aku harus bertahan hidup. Aku harus hidup lebih baik daripada keluarga Song. Biaya operasi 500.000 ini. Aku pasti bisa mendapatkannya. Selamat jalan. Sengik. Sengik. Kamu kesini ngapain? Aku tahu kamu nggak mencuri pakaian dalam. Kamu dijebak. Kapan kamu balik sekolah? Aku dipecat, nggak bisa balik lagi. Nggak bisa kembali. Sengik. Pisang ini jualnya? Pilih dulu, aku timbang abis. Cepat pergi, jangan ganggu cari duit. Kamu nggak pergi. Aku juga nggak akan pergi. Aku temani kamu jualan. Ibu, lihat deh, penjual pisang itu mirip abangku banget. Bukan cuma mirip, itu memang Song Yi. Aduh. Kok abang bisa jual pisang di pinggir jalan? Pasti nggak tahan di keluarga Song, terpikir ide bodoh ini. Nggak punya harapan. Kamu membuat malu keluarga. Benar-benar memalukan, Bu. Jangan marah. Aku bujuk dia kembali. Kalau Song Yi bisa sepatuh kamu, aku akan lebih tenang. Song Yi, lihatlah. Kita berhasil jual pisang hari ini senilai 1.000 lebih. Kalau terus begini. Pasti bisa kumpulkan biaya operasi. Pergi. Hei. Song Jiahao. Kamu ngapain di... Bukannya ini kakakku? Kenapa jualan pisang di sini?
Ini urusan sendiri, bukan urusanmu. Gak ada urusannya. Sekarang kamu, Song Yi. Gak boleh jualan di sini. Pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Cukup galak ya. Tangkap dia untukku. Hei Songi Songi. Biarkan dia pergi. Bukankah kamu suka jual pisang? Oke deh. Hari ini aku biarkan kamu. Jual sebanyak mungkin. Makan, makan. Hahaha. Song Yi. Kamu baik-baik saja? Song Yi, bukan aku yang melarangmu berjualan di sini. Itu ibu yang merasa berjualan di sini terlalu memalukan, jadi menyuruhku menghentikanmu. Jangan salahkan aku ya. Orang-orang, hancurkan dagangan pisang ini untukku. Ya. Ow. Semua berhenti. Song Yi, apa yang kamu lakukan? Song Yi, apa yang kamu lakukan? Bu. Saya berbicara baik-baik dengan kakak. Dia tidak mau dengar. Kakak malah mengacungkan pisau ke saya. Song Yi, kamu gila? Cepat taruh pisau itu. Jual buah di sini tidak malu? Mengandalkan tangan, bekerja mendapatkan uang. Tidak merasa ada yang memalukan. Putra saya, Lin Lianghui, berjualan demi uang ini di pinggir jalan. Jika tersebar, di mana saya letak muka tua saya? Sedikit uang ini. Ya. Sedikit uang ini memang kecil bagi kamu, Direktur Besar Lin, tetapi bagi saya, itu adalah nyawa. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada apa-apa. Tempat kita, orang kecil, nggak muat buat orang besar seperti Direktur Lin. Pergi, jangan ganggu bisnis saya. Maaf, tempat ini tidak bisa disewakan lagi. Cepat beres-beres. Pergi. Apa? Kontrak saya belum habis, kamu usir saya? Perintah dari atas, di pasar nggak bisa apa-apa. Pergi, atau akan ada yang usir kamu. Direktur Lin, begini kira-kira bisa nggak? Lin Lianghui, kamu mau apa? Belum cukup menyakiti saya? Song Yi, sikapmu gimana sih? Aku ini ibumu, mana mungkin aku sakiti anakku sendiri? Aku cuma nggak mau lihat kamu terpuruk. Gak apa-apa Song Yi. Di sini nggak bisa jual. Kita bisa pergi ke tempat lain. Nggak perlu pergi. Aku sudah menghubungi semua pasar grosir di kota, nggak boleh lagi buka lapak dan nggak bakal pasok barang lagi. Lin Lianghui. Kamu sungguh mau aku mati ya? Kak, gimana bisa ngomong gitu ke ibu? Ibu lakukan ini. Semua ini demi kamu. Adikmu bisa melihatnya. Kenapa kamu tidak mengerti? Jika kalian benar-benar ingin yang terbaik untukku, maka seumur hidup, jangan pernah muncul di depanku. Tunggu sebentar. Anak perempuan keluarga Wang, yang tidak berguna. Biarkan saja dia. Mungkin Anda salah paham tentang Song Yi. Tidak ada yang lebih tahu anak, dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak pantas untuk gadis sepertimu. Bukan begitu, Tante. Hubungkan saya dan Song Yi tidak seperti yang Anda bayangkan. Kalau bukan, lebih baik. Ujian masuk universitas sebentar lagi. Song Yi dengan sikap belajar seperti itu pasti tidak akan lulus universitas. Kalian berdua, ditakdirkan bukan dari dunia yang sama. Tidak seperti Jia Hao, dia bibit bagus untuk universitas. Kalian siswa pintar lebih banyak berinteraksi. Bibi. Anda salah paham. Song Yi nilainya sangat bagus. Bahkan bisa jadi dia lulusan terbaik nanti. Apa kamu bilang? Song Yi nilainya sangat bagus. Bibi. Anda adalah ibu kandung Song Yi. Bagaimana bisa tidak tahu nilai belajarnya? Coba ceritakan berapa nilai ujian bulanan terakhirnya. Ujian bulanan terakhir, Song Yi dia. Ibu. Kakak bulan lalu itu. Tidak ikut ujian bulanan. Sikap belajar ini, tidak ikut ujian bulanan, bisa masuk universitas tidak. Iya, Nana. Ibuku benar. Kamu sebaiknya jauhi saudaraku. Orang seperti dia seumur hidup nggak akan sukses.
Tapi aku percaya Song Yi. Aku yakin dia pasti juara ujian masuk perguruan tinggi. Song Yi. Eugene sebentar lagi. Gimana kalau kamu kembali ke sekolah sama aku? Aku sibuk cari uang. Nggak ada waktu buat ujian. Kalau mau uang ya harus ikut ujian. Apa maksudnya? Sekolah mengumumkan juara ujian masuk universitas akan mendapatkan 1 juta. Jika kamu menjadi juara ujian masuk, kamu akan punya uang. 1 juta. Dengan 1 juta ini, biaya operasiku akan terpenuhi. Ayo pergi. Tidak bisa. Tidak boleh biarkan Song Yi mengambil gelar juara. Akulah putra terbaik ibu. Tuan muda, Song Yi telah pergi. Oke. Awasi dia, laporkan lokasinya kapan saja. Jia Hao, aku dan ibu antar kamu. Mama, kakak, kalian istirahat, hari ini aku yang nyetir. Kamu mau UN, nggak boleh nyetir. Kak, tolong dengar aku. Baik, semuanya terserah calon juara. Ayo, MA. Tuan muda, Song Yi ada di depan Anda. Song Yi. Hari kematianmu tiba. Kenapa? Menabrak sesuatu. Emma aku juga gak tahu kayaknya seseorang gimana ini. Aku turun lihat ya. Gak usah. Ujian kelulusan Jia Hao penting, jangan buang waktunya, kasih uang aja. Ambil uang ini pergi ke dokter sendiri ya Jia Hao, kita pergi. Orang brengsek ini gak berani datang. Bu, Song Yi bukan orang yang tidak tahu diri. Mungkin dia ada urusan yang menunda. Aku telepon dia, tanya dulu ya. Walaupun telepon 100 kali lagi, Song Yi juga tidak mungkin datang hari ini. Menurutku, dia memang tidak mau datang, mempermalukan keluarga Song. Ujian hampir dimulai. Gimana kalau aku cari kakakku? Jangan pedulikan dia. Jia Hao, ujianmu penting. Kamu masuk. Hei. Song Yi. Ini ujian masuk universitas. Ujian pertama selesai. Sekarang datang untuk apa? Tidak masalah bagimu. Kamu. Ibu. Kakak. Sudah memperkirakan. Perkiraan konservatif. Meraih 628. Tinggi sekali. Kali ini juara ujian kamu. Jia Hao, dari kecil sampai dewasa, sangat patuh dan pengertian. Tidak seperti Song Yi tidak berbak, hanya bikin aku marah. Siapa tahu. Kakak dapat nilai bagus. Nilainya memang sudah buruk. Ujian masuk universitas, ujian pertama, nilainya setengah dari kamu, ngomongin ini bikin aku kesal. Aduh, MA. Xiao Yi terdampar di luar bertahun, bandingkan dengan Jia Hao, itu wajar. Menurutku, seperti lumpur tak bisa diangkat. Jangan marah, Bu. Nilainya diumumkan. Kita lihat hasilnya. Cepat lihat. Wah, tinggi. Kamu jadi juara ujian masuk universitas kali ini. Cepat lihat peringkatnya. Jika itu Jia Hua, pasti memperbesar nama keluarga kita. 630 poin. Aku pasti juara ujian kali ini. Bu, berita sudah keluar. Kita lihat berita dulu. Song Yi. Ya.
Selamat Song Yi mendapatkan nilai 690 dalam ujian masuk universitas, meraih juara 1 di kota. Bagaimana bisa seperti ini? Dia tidak ikut ujian mata pelajaran pertama. Bagaimana bisa dapat nilai setinggi itu? Song, menjadi juara ujian, bagaimana perasaanmu? Bisa berbagi? Apa peran orang tuamu dalam perjalanan belajarmu? Song, kamu yatim piatu, benarkah? Benar sekali. Keluargaku meninggal 18 tahun lalu, terkena penyakit, banyak sekali niat buruk, akhirnya menderita parah. Mati dengan tubuh hancur. Tapi, tak perlu merasa kasihan. Karena mereka mati bersih. Makanya aku berusaha hidup baik. Bisa dapat nilai bagus seperti ini. Aku sangat bersyukur, mereka mati dengan bersih. Bagaimana dia bicara begitu? Jaci. Masa? Aku benar-benar salah. Jaci. Masa aku benar-benar salah? Bu. Sebelumnya. Memang kamu kelewatan. Cek di mana Song Yi. Juara ujian masuk universitas. Kamu kelihatan puas ya. Kenapa kamu datang? Apa yang kamu banggakan? Kamu pikir kalau kamu dapat nilai bagus, ibu akan lebih memperhatikanmu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku yang paling diperhatikan ibu, dan kamu. Selalu hanya jadi orang yang aku injak. Berani taruhan gak? Lihat kalau kita berdua menghilang. Siapa yang lebih ibu pedulikan? Di mana Jiahao? Seharian telepon, tidak ada yang jawab. Halo Jiahao. Kalian siapa? Kecualin. Kedua putramu ada di tanganku, kalau tahu diri. Bawa uang tebusan. Ke gudang kosong di utara kota. Jangan sakiti dia, saya kasih uang. Jangan lapor polisi ya. Kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau anakmu celaka. Jiaki, cepat ambil semua uang perusahaan yang bisa dipakai, cepat pergi. Bu Mam. Jiahao Xiaoyi. Uangnya aku bawa, jangan sakiti mereka. Bagus. 10 juta. Lepasin satu orang. Apa? Tadi bilang 10 juta? Keluarga Lin kaya raya, uang segini apa artinya? 10 juta per orang, tidak boleh kurang. Kami bawa 10 juta. Bisakah kamu beri kemudahan? 10 juta untuk melepaskan mereka berdua. Bu, tolong selamatkan kakak. Kakak itu anak kandungmu, aku mati tidak masalah. Kakak tidak boleh terjadi apa-apa. Jiahao. Ya. Direktur Lin, Anda belum memutuskan. Tidak apa-apa, aku bantah pilih. Yang ini tampak bahagia, penuh dengan barang mewah. Yang ini, terlihat sederhana, pakaiannya sudah pudar, Anda terlalu pilih kasih. Bagaimana kalau aku kembalikan ini padamu? Tentang yang satu lagi, Jangan. Aku pilih, aku pilih. Aku pilih Jiahao. Lepaskan Jiahao. lepaskan. Ibu. Jiahao, Ibu, Kak. kamu baik-baik saja? Aku masih berharap dia memilihku, sungguh konyol. Xiao tenang, setelah kumpulkan cukup uang, kami akan kembali menyelamatkanmu. Kamu tak punya kesempatan lagi. Kamu tak punya kesempatan lagi. Jangan bergerak, jongkok. Pegang kepala, jongkok. Bawa Jiahao dan Xiao Yi ke rumah sakit. Cek apakah ada yang terluka.
Mama, tubuhku sudah diperiksa. Bu, Ikatan darah tidak bisa diputus. Xiao Yi keluarga kita. Aku menuntut padanya, Jiaqi. Pindahkan setengah saham ke Xiao Yi. Dia juga darah daging keluarga Song. Baik. Tunggu dia sembuh. Bawa dia kembali ke rumah. Hari-hari ini aku yang bersalah padanya. grup Song itu milikku. Tak ada satupun yang bisa mengambilnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu taruh di air. Xiao Yi, apa yang kamu lakukan? Zhao, kamu baik-baik saja. Aku. Aku baik-baik saja, Ma. Dulu kakak selalu tidak menyukai aku. Hari ini datang melampiaskan kemarahan padaku. Aku bisa memahaminya. Song Yi, minta maaf pada adikmu. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa tidak tanya apa yang sudah dia lakukan? Aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa. Apa yang baru saja kamu masukkan ke dalam air? Aku lihat ibu dan kakak akhir-akhir ini terlalu lelah, jadi aku masukkan 2 tablet effervescent ke dalam air mereka. Memikirkan untuk memberi kalian vitamin. Koko nggak nyangka. Pas masuk langsung mukul aku. Kamu dengar, kan? Jiahao juga berniat baik. Xiaoyi, Aku tahu kamu punya masalah dengan Jia Hao, tapi jangan mukul dia. Ma. Kakak. Jangan salahkan Koko. Aku nggak apa-apa. Bro. Sini. Kamu nggak apa-apakan. Zhao. Song Yi, kamu mau gila sampai kapan? Kepalaku pusing banget. Zhao. Jiahao, kamu kenapa? Zhao. Jangan bikin mama takut, ya, Zhao. Ma. Aku nggak sengaja mau nutupin dari kamu. Tadi aku baru selesai periksa, dokter bilang trombositku bermasalah. Kalau sampai berdarah, susah buat berhenti. Jadi gimana dong? Transfusi darah, cepat berikan dia transfusi. Tapi, Darah Jia Hao langka. rumah sakit biasa. Tidak punya stok. Bu, saat pemeriksaan kesehatan sebelumnya, aku ingat golongan darah kakakku sama denganku. Tetapi, bagaimana bisa membuat kakakku mendonorkan darah padaku? Song Yi, kamu mendonorkan darah untuk Jiahao. Aku akan melupakan, tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak bisa Xiao Yi, masalahnya serius, jangan marah. Aduh. Tidak apa-apa, Bu. Kakak tidak mendonorkan darah juga sudah cukup. Aku tahu kondisiku. Tidak akan mati. Kok kamu begitu egois, hanya ambil sedikit darah bukan minta nyawa? Jiaqi, panggil seseorang untuk ambil darahnya. Kalau ada masalah saya tenggang. Ambil darahnya. Ma, wajah Xiao Yi kelihatan pucat. Dia kenapa-kenapa? Mana mungkin terjadi sesuatu, dia pasti berpura-pura. Zhao tain sedikit lagi sebentar lagi transfusi darah. Terima kasih, Ma. Anak bodoh, untuk apa terima kasih, kalau Xiao Yi sepertimu mengerti tentunya lebih baik. Darah sudah diambil. Mau kemana? pusing. Jangan pura-pura. Diam di sini dengan baik. Xiao Yi dokter. Kalian sedang apa? Kalian tidak. Dia kehilangan 1 ginjal, berani ambil darahnya, mau ambil nyawanya? Ibunya kehilangan ginjal. Bagaimana saya tidak tahu? Catatan medis Song Yi di rumah sakit. Coba lihat baik-baik. Kondisi pasien serius. Segera pindahkan ke ruang operasi untuk penyelamatan. Ibu. Kakak selalu sehat sebelumnya. Kok bisa tiba-tiba sakit?
Bagaimana bisa begini? Bagaimana ia bisa sakit begini? Xiao Yi, begitu banyak uang. Dari mana? Tidak melakukan hal buruk, kan? Tenang, Bu. Uang ini bersih. Aku akan segera mencari dokter untuk operasi. Apakah mungkin biaya pengobatan dari Xiao Yi sebelumnya benar-benar dari menjual ginjalnya? Kenapa Xiao Yi begitu bodoh? Salahku. Salahku. Gunakan sumber daya kita, temukan ginjal cocok untuk Xiao Yi. Baik. Bagaimana jika tidak menemukan donor ginjal yang cocok? Saya juga mau ikut tes kecocokan. Kami sekeluarga ikut tes kecocokan. Dengan begitu peluang kecocokan lebih besar. Jahao. Kamu tidak mau? Nyonya Lin, tentang kasus penculikan Song Yi dan Song Jiahao, kami sudah menyelidikinya. Penculik mengaku, mereka diperintakan oleh Song Jiahao. Kami, dengan hukum, memanggil Song Jiahao untuk hadir. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku telah diperlakukan tidak adil. Petugas polisi, apakah ada kesalahpahaman? Jiahao adalah seseorang yang saya besarkan sendiri. Dia tidak akan melakukan hal itu. Cari tahu di mana Song Yi berada. Ajak beberapa orang bersamaku. Aku ingin dia melihat sendiri apakah, di hadapan kematian, ibunya akan memilih dia atau aku. Dia ingin menyingkirkan Song Yi. Dia menyutradarai dan berakting dalam drama ini. Jahao telah memperlakukanmu dengan baik sejak mengadopsimu. Aku sudah memberikanmu semua yang aku bisa. Kenapa kamu lakukan ini? Aku tidak sengaja. Aku cuma iri sama kalian baik banget kakak, makanya aku salah. Kalian pasti maafin aku kan? Kalian pasti akan tolong aku kan? Kak. Aku nggak mau di penjara. Tolong aku tolong. Bagaimana? Tak. Situasi Song Yi tidak baik. Infeksi setelah operasi dan tekanan, gagal ginjal, harus ganti ginjal. Pencocokan ginjal butuh waktu. Kondisi Xiao Yi tidak bisa menunggu, dokter. Saya mohon kepada Anda. Harus menyelamatkan anak saya. Berapapun biayanya. Rumah sakit menerima batch ginjal baru, tetapi masih di luar negeri. Dengan dialisis, bisa bertahan 1 hari lagi. Jiaki, cepat atur penerbangan untuk distribusi ginjal. Cepat pergi. Deke. Operasi hari ini. Berapapun biayanya. Oke. Cepat persiapannya. Kita sudah dapatkan donor ginjal. Kita operasi hari ini. Song Jiahao, mau apa kamu? Jiahao, kembalikan donor. Lin Lianghui, tidak mau selamatkan aku? Tahu bagaimana aku lewatkan hari-hari di sana? Itu hukuman yang pantas untuk kesalahanmu. Sebelumnya, aku buat kesalahan, bukankah kamu selalu membereskannya untukku? Kenapa sekarang ada Song Yi? Kamu tidak peduli padaku, kan? Kali ini kamu salah besar. Ini pembunuhan. Kamu tahu? Ya, apa kesalahan yang dilakukan Xiao Yi? Kamu lakukan ini padanya. Jangan berpura-pura, bukankah kalian selalu memanjakan aku? Bagaimana aku bisa sampai sejauh ini? Salahmu. Salah siapa lagi? Kalau kamu menempatkan diri benar, masalahnya tidak akan berkembang sejauh ini. Menempatkan diri dengan benar. Mengapa sekarang kamu merasa Song Yi adalah anakmu? Seolah dia adikmu. Lalu aku bagaimana? Satu kalimat saja, kamu mengusirku dari keluarga Song dan membiarkan semua orang menertawakan aku. Kenapa bisa begitu? Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kami tidak akan mengusirmu. Apakah semua ini kesalahanku saja? Mengapa semua kesalahan ditimpakan pada saya? Semuanya ditimpakan pada saya. Jika kamu tidak puas dengan apapun, tunggu sampai operasi Xiao Yi selesai. Sumber ginjal ini adalah satu-satunya harapan Xiao Yi untuk bertahan hidup. Ambil kembali cepat. Tidak. Kita adalah keluarga yang sebenarnya.
Aku tidak percaya. Aku tidak percaya nyawa Song Yi. Di hatimu lebih penting dari aku. Apa yang kamu mau lakukan? Keluarga Song hanya bisa punya satu putra. Dengan dia, tidak akan ada aku. Bu. Bukankah kamu mau memutuskan hubungan denganku? Baiklah. Jika kamu pilih Song Yi, aku akan lompat dari sini. Hilang selamanya dari hadapanmu. Song Jiahao. Tapi kalau tanpa Song Yi, aku bisa terus jadi anakmu, kita kembali seperti dulu. Seperti keluarga sesungguhnya. Song Jiahao. Song Jiahao. Cepat bawa donor ginjal ke sini. Mau donor ginjal ya? Ia datang ambil sendiri. Jenggon. Hahaha, sekarang tidak ada donornya, bagaimana aku dan Song Yi bisa hidup? Hahaha. Song Jiahao. Kamu harus mati. Aku yang harus mati. Yang harus mati adalah kamu. Bukankah kamu bilang Song Yi tidak ada apa-apanya dibandingkan aku, cuma orang jahat kelas bawah? Bukankah kamu yang mengusirnya dari rumah? Kenapa berpura-pura jadi orang baik? Song Jiahao kamu. Bu, Tenang. Menurutku, yang paling bersalah itu kamu. Kalau bukan karena kamu berkali-kali memberi harapan padaku, bagaimana aku bisa sampai pada hari ini? Kamu ingin menyelamatkan Song Yi. Tidak mungkin. Bu. Kamu tahu kan sulit pilih mana anak yang lebih disayang? Baik. Jadi hari ini, aku biarkan kamu lihat sendiri kedua anakmu. Mati di depanmu. Operasi berjalan lancar, tidak ada reaksi penolakan. Selamat, kamu bisa pulang. Baik. Terima kasih, dokter. dokter. Ada sumber ginjal baru? Aku mohon, selamatkan adikku, kumohon. Tidak sempat mencocokkan ginjal baru. Kondisi pasien sekarang tidak bisa bertahan sehari. Sehari. Gunakan ginjalku saja. Dia anakku. Pasti cocok. Bu, kita pikirkan cara lain. Bu, Ini cara terbaik. PAK Lin. Anda sudah benar-benar yakin. Tentu saja. Dia anak saya. Saya sudah melakukan banyak kesalahan. Saya tidak berharap dia bisa memaafkan saya. Aku hanya berharap dia bisa hidup dengan aman dan damai. kenapa kalian datang? Xiaoyi, aku dan ibu datang menjemputmu pulang dari rumah sakit. Kamu benar-benar membuat kami ketakutan kali ini. Aku ini selamat dari bahaya. Pasti ada keberuntungan setelah ini. Oh ya. Bagaimana dengan Song Jiahao? Dia masih hidup, sudah dibawa oleh polisi. Apa dia lakukan padamu sebelumnya? Hukum memberikan keadilan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya.
Shawi. Sebelumnya Mama terlalu banyak salah. Maafkan. Mama minta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkan Mama? Bu,